Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafian warzuqni fahman wasian wa amalan mutaqabbalan. Rabbi surahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman, Islam, dan semoga Allah selalu beri kita hidayah menuju ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya. Sister Villa di mana aja berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Telebridge hari ini yang dilaksanakan oleh Departemen Kesejahteraan Anak IPSIS yang berjudul Stres dan Depresi pada Remaja dengan narasumber Mbak Sani Budiantini Hermawan, SPSI, PSI. Dan sekali lagi terima kasih kepada sister semua yang menyempatkan hadir untuk menyimak Telebridge kita pada pagi hari ini. Insya Allah selama kurang lebih 1,5 jam ke depan Telebridge ini akan kita laksanakan di pagi waktu hari ya, di bagian Amerika bagian timur dan malam di Indonesia. Ini akan dipandu oleh saya, Cut, bersama Mbak Dewi sebagai streamer pelaksana acara ini. Jazakillah khairan katsiran Mbak Dewi atas semua bantuan dan dukungannya. Dan sebelum kita mulai acara pagi ini, saya akan membacakan susunan acaranya. Untuk pertama adalah pembukaan dan pembacaan ayat suci Al-Quran, dan dilanjutkan dengan pembahasan materi selama 30 menit yang langsung diulas oleh Mbak Sani, dan disambung dengan tanya jawab kurang lebih 30 menit. Dan insya Allah untuk pertanyaan bisa langsung di WhatsApp ke nomor saya 3474163795, 3474163795, atau bisa di kolom ini ya, komen di live Facebook yang sekarang ini sedang berlangsung. Untuk mempersingkat waktu, insya Allah mari kita sama-sama membuka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua diberi kekuatan dan kesiapan hati kita dalam menerima ilmu-ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya yang akan dibacakan oleh Uni Febriani, surat Al-Anfal ayat 27 dan 28. Silakan Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah la taqunullaha war rasula wa taqunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indah
wa anna Allah indahu ajrun azim. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahuinya. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah pahalalah yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Uni Yeni, semoga Allah limpahkan rahmat dan hidayah bagi kita semua, bagi Uni Yeni diberikan pahala yang banyak, dan bagi kita yang mendengarkan, amin ya robbal alamin. Untuk acara selanjutnya, pembahasan materi yang akan disampaikan langsung oleh Mbak Sani, dan saya akan membacakan biodata beliau terlebih dahulu. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Sani Budiantini Hermawan, SPSI, PSI, lulusan Fakultas Psikolog UI, dan sekarang ini profesi beliau adalah psikolog, saat ini sebagai Direktur Lembaga Psikolog Daya Insani, praktek di Kemang Timur 11, nomor 9B, Kemang, Jakarta Selatan, dan menjadi narasumber di berbagai instansi pemerintah, swasta, TV, dan majalah. Mempunyai mempunyai 3 anak, Echa 22, mahasiswa S2 Fakultas Psikolog UI, Yuda 19, mahasiswa semester 5 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan Adia 15, SMA kelas 1 jurusan IPA Al-Azhar Pusat 1. Masya Allah Mbak, terima kasih ya Mbak, dengan segala kesibukannya Mbak Sani, menyempatkan waktu memberi ilmunya kepada kita, dan semoga Mbak Sani limpahan rahmat dan barokah dari Allah untuk Mbak Sani dan keluarga. Dan kami, khususnya saya dari tim Departemen Kesejahteraan Anak dan Keluarga Besar INSIS, mengucapkan banyak terima kasih untuk Mbak Sani, insya Allah waktunya. Dan untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Mbak Sani untuk mengulas materi ini, dan nanti insya Allah setelah 30 menit kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Waktu saya persilahkan ya Mbak Sani. Sekali lagi terima kasih Mbak Sani. Semoga Mbak Sani sehat-sehat terus. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin doanya. Terima kasih juga buat Mbak Cut, Mbak Dewi yang sudah mensupport acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat wilayah Amerika dan selamat malam buat wilayah Indonesia. Senang sekali saya, Sani Budiantini Hermawan, bisa sharing ilmu, berbagi pengalaman yang tentunya insya Allah bisa bermanfaat buat para pemirsa sekalian. Topik kali ini menurut saya sangat penting, sangat menarik ya, karena memang insya Allah bisa kita implementasikan kepada orang tua yang memiliki anak remaja begitu. Karena judul kita pada kali ini adalah stres dan depresi pada remaja. Slide berikutnya Mbak Dewi, terima kasih. Kita tahu karakter remaja ini luar biasa, sangat kadang-kadang membingungkan. Kenapa? Karena memiliki emosi yang labil, juga sedang mencari identitas diri gitu ya. Mereka juga bingung, who am I-nya itu besar sekali. Kadang-kadang mereka juga tidak paham mau kemana, siapa dirinya, dan sebagainya. Kemudian juga anak remaja karakternya sangat khas ya, suka berontak pada aturan. Ya. Jadi pikirannya juga membingungkan dan ingin
ingin diakui oleh lingkungannya. Next, slide berikutnya. Kondisi remaja saat ini biasanya mereka kritis. Jadi mereka nggak bisa diberikan instruksi, tapi lebih kan dialog. Mereka juga lebih ekspresif dalam menyalurkan pendapatnya, ya, memiliki posisi, tidak ingin intervensi oleh orang tuanya. Jadi seringkali ada rahasia ya yang orang tuanya tidak boleh gitu ya mengetahui apa yang ada di dalam kehidupannya. Kemudian juga remaja sekarang ini memiliki keinginan yang banyak, kemudian juga ingin dipercaya dan dihargai, dan paling tidak senang dipojokkan begitu. Itu karakter remaja saat ini. Ya, jadi kalau kita ketemu anak remaja yang seperti ini, nggak perlu bingung, karena ini adalah karakter yang khas memang. Dan bagi orang tua, secara teori maupun praktek begitu, memiliki anak remaja juga memiliki tekanan sendiri pada orang tua. Ya, jadi orang tua harus punya kekuatan mental, siap dalam menerima perkembangan anak remaja yang luar biasa membingungkan terkadang dan kadang-kadang sulit dipahami oleh kita sebagai orang tua. Nah, kenapa mereka bingung? Karena sesungguhnya next berikutnya Mbak Dewi, tidak mudah menjadi remaja. Kenapa? Karena remaja sendiri sulit memahaminya dengan hormon yang muncul, hormon pubertinya, hormon yang tidak seimbang, itu membuat mereka menjadi sangat galau dan gelisah. Tidak jarang mereka seringkali bangun tidur itu nggak mood atau bete disebutnya. Kenapa? Karena hormon imbalance, ketidakseimbangan dalam produksi hormon yang ada pada dirinya membuat anak remaja seringkali galau. Untuk anak remaja perempuan terkadang jauh lebih terlihat seringkali dia sedih, berkepanjangan, walaupun mungkin tanpa sebab berarti. Kemudian juga tidak mudah menjadi remaja karena mereka dituntut untuk membuat keputusan, tapi mereka sendiri sulit membuat keputusan itu sendiri. Tadi karena mungkin galau, banyak pertimbangan, takut salah, takut tidak berhasil dan lain sebagainya. Kemudian juga mereka itu memiliki dorongan yang sangat kuat untuk membuktikan dirinya, baik itu positif maupun negatif. Ya syukur alhamdulillah kalau anak remaja kita memiliki dorongan yang justru mengarahkan dia kepada kegiatan positif. Namun tidak jarang juga mereka melakukan hal-hal yang sifatnya negatif karena mereka seringkali ingin mencoba. Dorongan atau hasrat untuk mencoba sesuatu yang baru itu sangat besar. Tidak jarang juga mereka akhirnya mengkonsumsi drugs begitu atau melakukan hal lain yang sifatnya terlarang. Dan bahkan di anak remaja semakin dilarang, mereka justru semakin penasaran ingin mencobanya. Oleh karena itu orang tua juga hati-hati dalam mendialogkan, jangan sembarangan memberikan instruksi tanpa data, tanpa penjelasan yang logis. Karena buat mereka penjelasan logis itu sangat dibutuhkan. Dan anak remaja nggak suka kita intervensi terlalu dalam, tapi mereka suka untuk dijadikan teman untuk berdialog. Nah dari sini kita bisa sebagai orang tua bisa merangkul mereka, berteman dengan mereka, mengajak mereka untuk menceritakan apa yang terjadi pada diri mereka, termasuk pengalaman kita sebagai anak remaja zaman dulunya itu bisa membuat mereka sebagai sumber buat mereka dalam membuat keputusan atau menjadi bahan masukan mereka dalam menjalani kehidupan anak remaja. Next, Mbak Dewi. Nah, tidak jarang juga anak remaja saat ini juga akhirnya seringkali terpapar kenakalan remaja ya, di mana kenakalan remaja ini sangat beragam, termasuk bolos, mogok, bullying ya, baik pelaku ya, kemudian juga ada narkoba, tawuran, seks bebas, organisasi terlarang seperti teroris, geng motor, termasuk perilaku menyimpang lainnya. Ini semua perilaku remaja yang menyimpang atau yang negatif. Ya tadi karena anak remaja tidaklah mudah menjadi diri mereka, banyak kegalauan, banyak kebingungan ya. Dan inilah yang akhirnya mereka lakukan karena mereka kadang-kadang sulit membuat keputusan dan mudah sekali terpengaruh oleh lingkungan.
Ini yang menjadi karakter remaja, di mana seringkali mereka lebih mengikuti keinginan temannya dibanding mengikuti aturan orang tuanya. Ya, oleh karena itu seringkali akhirnya terjebak dalam suatu masalah begitu ya dalam kehidupan anak remaja itu sendiri. Next, nah dengan luar biasanya kehidupan anak remaja yang tarik ulur antara kehidupan pribadi dan kehidupan sosial mereka, tidak jarang mereka itu memiliki stres yang sangat tinggi. Nah, apakah stres itu? Sebenarnya definisi stres adalah suatu kondisi di mana keadaan seseorang itu terganggu keseimbangannya, terganggu mentalnya karena banyaknya tekanan yang muncul dari luar. Jadi anak remaja ini seringkali banyak tekanan yang dia harus hadapi, tuntutan, kemudian target yang dia harapkan, kemudian pertemanan dan sebagainya, itu seringkali membuat mereka tertekan. Dan stres itu baru muncul ketika seseorang itu merasa tidak memiliki sumber yang cukup dalam menanggulangi tekanan tersebut. Jadi ketika seseorang merasa tidak memiliki sumber yang cukup dalam menghadapi masalahnya, muncullah itu stres. Ya, next Mbak Dewi, kita tahu bahwa variasi stres itu ada 4. Ya, jadi kita bisa katakan ada orang yang stresan, jadi dikit-dikit stres, dikit-dikit panik, dikit-dikit jadi stresnya meningkat begitu. Itu termasuk orang yang tergolong yang kita sebut dengan hyper stress ya. Jadi orang yang mudah sekali mengalami stres yang cukup tinggi begitu. Namun ada juga orang-orang yang tergolong kepada hypostress, yang nggak stresan. Kesannya rileks, mau ujian rileks, nggak takut nilainya jelek gitu ya, nggak takut kalau dimarahi sama orang tua, itu hipostres. Nah, biasanya laki-laki itu hipostres, perempuan itu hiperstres. Nah, ini walaupun ini nggak semuanya selalu begitu, tapi ini kecenderungan ya. Jadi kalau anak perempuan yang hiperstres, ya memang itu ada kecenderungan secara gender karena dia worry atau was-was kalau sesuatu itu tidak sesuai dengan keinginannya. Sisi lain adalah laki-laki hypostress, yaitu malah cuek gitu dengan stres. Makanya seringkali banyak laki-laki remaja begitu yang melakukan hal-hal yang sifatnya berisiko karena sebenarnya tingkat stresnya itu cukup rendah begitu. Nah, kemudian kita juga mengenal yang namanya distress dan eustress. Distress itu adalah jenis stres yang kalau terjadi pada diri seseorang itu membuat seseorang itu down. Itu namanya distress. Stresnya stres jahat kita bilang. Kenapa? Karena ketika seseorang mengalami stres, dia bukan bangkit malah down. Contoh misalnya seorang remaja yang banyak tugas. Bukannya dia malah menyusun jadwal yang lebih baik, malah dia akhirnya stres, down, menghindar, atau dia malah uring-uringan gitu ya, karena stres ini dilakukan atau penanganannya itu dengan hal-hal yang negatif gitu, namanya itu jenisnya distress. Nah, kalau eustress itu kita sebut dengan stres baik ya, di mana seseorang itu ketika menghadapi suatu tekanan, dia bukannya down, tapi dia malah justru bangkit. Jadi ketika ketemu guru yang galak misalnya, bukannya dia takut, tapi dia malah mempersiapkan dirinya dengan cukup materi supaya kalau guru itu nanya, dia siap. Nah, itu adalah eustress. Jadi ketika stres itu bisa diatasi dengan hal yang positif. Jadi contoh misalnya jalanan macet gitu kan stres. Nah, tapi dengan eustress, jenis eustress, orang justru berangkatnya lebih pagi. Atau tadi dia cari jalan tikus gitu. Sehingga nyampe dengan tepat waktu. Tapi kalau yang distress tadi, ketika jalan macet, dia malah nangis, nggak bisa ngapa-ngapain, teriak-teriak, histeris, dan tidak melakukan hal yang positif begitu. Nah, ini semua bisa dilatih oleh kita para remaja. Jadi tergantung bagaimana dia mempersepsi stres itu yang kemudian akhirnya akan justru berbuah malah hal yang positif. Nah, oleh karena itu orang tua dalam hal ini juga perlu mendialogkan hal ini kepada remaja
supaya remaja tidak salah dalam mengatasi stresnya, malah akhirnya di-stres, bukannya eustress, ya. Oleh karena itu orang tua harus tahu lebih dulu sebelum dia mengajarkan kepada anaknya. Jangan-jangan anak-anak kita nih remaja banyak kan di-stresnya karena ngelihat orang tuanya juga yang stres gitu. Jadi saya juga mengharap bahwa orang tua bisa menjadi role model ya, di mana stres itu bisa diatasi dengan hal yang positif begitu. Next slide, Mbak. Nah, penyebab stres pada remaja itu berbagai macam faktor ya, tergantung memang faktor lingkungannya juga begitu ya. Salah satunya ada seorang remaja juga banyak stres, penyebabnya adalah akademis ya. Tuntutan akademis yang tinggi, tuntutan dia harus mencapai nilai yang tinggi atau harus mendapatkan universitas yang bagus, itu terkadang membuat anak stres. Baru-baru ini saya mendapatkan klien yang sampai menjedok-jedokkan kepalanya ke tembok, saking khawatir karena takut tahun depan ini tidak masuk ke universitas yang dia favoritkan. Dia bingung, padahal kalau saya lihat riwayatnya, anak ini memiliki prestasi yang bagus, rankingnya bagus, tapi dia tidak sanggup memikirkan kalau dia tidak masuk ke dalam universitas yang diinginkan. Nah, sampai seperti itu. Kemudian juga stres ini bisa muncul karena dari fisik begitu ya. Jadi seseorang yang merasa dirinya kurang baik, kurang cantik, kurang bagus sesuai dengan sesuai dengan idolanya begitu, kadang-kadang buat dia juga stres. Wah, kenapa saya nggak lebih kurus, atau kenapa saya kekurusan, kurang gemuk, atau kenapa saya rambutnya keriting nggak lurus, atau yang lurus kenapa nggak keriting, dan lain sebagainya. Jadi penerimaan terhadap dirinya. Stres juga bisa dihadapi karena sumbernya adalah lingkungan sosial, misalnya adalah pertemanan. Seringkali stres ini pada anak perempuan itu muncul karena misalnya dia merasa tidak ditemani, atau misalnya merasa menjadi outsider di dalam kelompoknya, di dalam sekolah, di dalam pergaulan sekolahnya, sehingga mereka akhirnya banyak mengurung diri, stres yang berkepanjangan, dan bisa akhirnya mengganggu performa mereka di sekolah, ya. Stres juga bisa muncul karena sumber dari keluarga, misalnya perceraian, kematian, ya kehilangan, hubungan yang tidak baik dengan orang tua. Selain itu juga banyak peristiwa negatif ya, yang misalnya seperti trauma, bullying, dan juga stres itu juga bisa disebabkan karena broken hearted atau putus pacar kita sebutnya. Dan ini banyak sekali dan menduduki tingkat stres yang cukup tinggi ketika seorang remaja itu putus pacar dan mereka secara mental belum siap. Gitu. Oleh karena itu saya seringkali mengatakan kalau orang mau berhubungan dengan pasangan harus siap berhubungan, siap juga putus. Jangan sampai dia siap berhubungan, menjalin hubungan, namun tidak siap untuk menerima kenyataan bahwa hubungan itu putus ya. Dan ini seringkali akhirnya membuat seseorang tidak hanya sedih berkepanjangan, tapi juga biasanya ada muncul ingin menghabisi dirinya. Ini yang paling bahaya dan masuk ke nanti akan kita bahas lebih lanjut, yaitu masalah depresi. Next, Mbak Dewi. Nah, apa sih tanda-tanda seseorang sudah mengalami stres? Ini berbagai macam simptom ya yang kita bisa kenali, terutama kepada anak remaja kita, di mana simptom stres itu bisa yang kita sebut simptomnya dari fisik dan biologis ya, di mana seringkali mual, ada gangguan pencernaan, gemetar, keringat dingin, sakit kepala, merasa lelah, dan seringkali secara fisik itu kelihatan sekali gitu ya simptomnya, dan biasanya mereka ke dokter. Namun di dokter tidak ditemukan penyakit yang berarti di sini karena mungkin aja darahnya bagus, kemudian juga dicek tekanan darahnya juga oke, laboratorium juga tidak ada masalah. Biasanya anak remaja seperti ini kita sebut dengan gejala psikosomatis. Jadi suatu tekanan atau suatu stres yang akhirnya mengganggu ke dalam fungsi fisiologisnya atau muncul gangguan-gangguan fisiknya yang tadi seperti mual, cepat migrain dan sebagainya. Selain itu, simptom stres juga bisa kita lihat dari faktor emosi. Jadi cepat marah, sedih, cemas, merasa bersalah begitu ya. Mudah sensitif lah, kalau kita colek dikit istilahnya marah gitu. Nggak bisa nyantai ya, jadi tegang terus. Nah itu secara emosi, kalau anak kita mudah sekali terpancing emosi, marah atau sedih, nah itu bisa jadi anak kita sedang stres begitu.
Kemudian dari sisi kognisi, kadang-kadang jadi tidak bisa konsentrasi gitu ya, mudah lupa, kemudian ada ide-ide tertentu untuk membalas dendam dan sebagainya. Kemudian juga bisa juga terlihat dari simptom yang muncul dari sisi tingkah laku, jadi sering melamun, bengong gitu ya. Kemudian juga menarik diri, mudah terkejut gitu ya. Jadi mudah marah juga itu termasuk simptom yang kita bisa lihat dari aspek perilaku seorang remaja yang sedang mengalami stres. Selain itu moral spiritual, di mana anak-anak remaja yang memiliki stres terkadang akhirnya kehilangan kepercayaan Tuhan. Dia lost kepada agamanya, dia juga jadi memiliki standar hidup yang berubah begitu, seperti misalnya gaya hidup yang berubah, yang tidak drugs akhirnya jadi dia mengkonsumsi drugs, kemudian yang tadinya sholat dia jadi tidak sholat, mempertanyakan Tuhan itu di mana. Itu biasanya mereka yang mengalami stres, namun mereka tidak sanggup juga bagaimana mengatasinya. Jadi orang tua yang melihat anak mereka mengalami ini, itu bisa saja mereka memiliki stres. Next slide Mbak Dewi. Nah, sekarang ini kita masuk ke depresi. Sebenarnya depresi itu apa sih? Depresi itu adalah ketika stres yang dialami sudah berkepanjangan. Bisa jadi lebih dari 3 bulan ya, dengan tingkat intensitas yang cukup tinggi dan konsisten, itu bisa membuat anak menjadi depresi. Nah, depresi itu termasuk gangguan mental dan dan biasanya ditandai dengan perasaan sedih dan tidak berdaya, seringkali minatnya lost. Dan yang paling sering terlihat adalah mereka sudah tidak mau ketemu dengan orang, sudah tidak mau berada di dalam lingkungan sosial, mengurung diri di dalam kamar, dan seringkali memiliki ide-ide untuk bunuh diri. Dan biasanya diawali juga dengan self-harming atau menyakiti dirinya sendiri. Nah, kalau seorang anak remaja sudah masuk ke dalam fase depresi, ini sudah saatnya memang harus dilakukan medikasi, memakai obat-obatan oleh psikiater, dan tentunya juga psikoterapi oleh psikolog, di mana nanti akan dari obat-obatan itu akan diseimbangkan ya neurotransmitter yang ada di otaknya supaya seimbang kembali dan kemudian mereka bisa kembali ke dalam lingkungan sosialnya begitu. Nah, penyebab depresi pada remaja seringkali memang kalau dalam teori gitu ya atau dalam research gitu dikatakan seringkali memang muncul itu karena genetis ya, faktor genetis. Jadi riwayat orang tua yang memang pernah mengalami depresi biasanya membuat seorang anak pun akhirnya juga mudah mengalami depresi. Jadi kalau kita orang tua memiliki riwayat atau keluarga kita memiliki riwayat, kita juga harus memiliki antisipasi juga bahwa bisa jadi ada kemungkinan anak kita memiliki depresi yang kemungkinannya lebih tinggi begitu. Kemudian juga ada perubahan hormon. Jadi di beberapa kasus ya hormon yang imbalance yang luar biasa sangat up and down itu membuat seseorang itu tidak sanggup lagi mengatasi perubahannya itu dan seringkali mengalami depresi karena mereka tidak tahu kenapa, apa yang terjadi dan kadang-kadang mereka nggak tahu triggernya apa. Trigger kecil pun akan menjadi besar karena ternyata hormonnya lagi tidak seimbang. Kemudian juga seorang anak yang biasa seorang remaja Ya, mohon maaf para peserta, ini sedang ada sedikit teknis dan insya Allah ya, sudah 30 menit kita berjalan dan insya Allah kita tunggu Mbak Sani untuk kembali. Masya Allah ya, begitu banyak hal-hal yang kita sebagai orang tua atau sebagai kakak, tante, atau masyarakat untuk mengetahui ya,
hal-hal seperti ini mungkin di antara keluarga kita, anak kita, teman. Silakan Mbak Sani. Udah oke ya. Jadi kemudian juga seorang anak remaja yang seringkali memang memiliki kecenderungan itu memang cemasan gitu. Dikit-dikit cemas itu memiliki juga kemungkinan stres yang jauh lebih tinggi. Oleh karena itu orang tua harus waspada nih ketika anak kita dari kecil udah stresan. Nah, ini dia. Jadi jangan sampai telat membawa ke psikolognya karena sebenarnya ini bisa diantisipasi sejak awal dan lebih mudah kalau memang kita antisipasi sejak dini. Next slide, Mbak Dewi. Tentunya pemicu depresi itu berbagai macam ya, ada riwayat gangguan kesehatan mental, penyalahgunaan alkohol dan drugs gitu, penyakit-penyakit kronis ya seperti misalnya seperti kanker begitu ya, penyakit lainnya yang memang sifatnya itu cukup panjang penanganannya ya, seperti misalnya penyakit kelainan darah ya dan lain sebagainya begitu. Kemudian juga ada beberapa kasus yang memang terpicu karena kejadian traumatis ya, seperti misalnya kejadian bencana alam ya, pernah mengalami perampokan begitu ya, itu juga memiliki menjadi pemicu ya, nanti bisa juga menjadi depresi. Juga memiliki hubungan darah yang tadi saya sebutkan dengan keluarga yang juga mengalami depresi. Jadi oleh karena itu penting sekali riwayat keluarga itu kita perlu ketahui baik dari sisi ibu dan ayah supaya kita bisa juga lihat kemungkinan atau possibility anak kita memiliki hal yang sama. Next slide Mbak Dewi. Mungkin kita lanjut next berikutnya Mbak. Ya, mohon maaf sekali lagi. Insya Allah kita menunggu Mbak Sani. Kalau boleh saya bacakan sedikit di sini bentuk-bentuk mengkomunikasikan stres, buat catatan harian, punya teman untuk berbagi cerita, ikut dalam kegiatan support group, berdoa, merealisasikan hobi, berbicara dengan profesional. Semoga ya insya Allah Mbak Sani bisa cepat kembali lagi. Dan sedikit saya bacakan lagi ya untuk mengisi sambil menunggu Mbak Sani kembali bersama kita. Gejala stres versus depresi, sulit tidur. Ya Mbak Sani silakan. Maaf sekali. Nggak apa-apa Mbak Sani, kita mengerti. Silakan. Jadi intinya gejala depresi dan gejala stres ini bedanya adalah kalau depresi itu sudah menarik diri dari lingkungan. Sementara kalau stres dia masih mau berbaur dengan lingkungan. Nah oleh karena itu jangan sampai sudah depresi baru kita ke profesional gitu ya, karena lebih baik sejak dini tadi karena akurasinya akan jauh lebih mudah dibanding sudah mengalami depresi. Nah oleh karena itu di sini saya ingin sekali men-share, jadi ini next slide Mbak Dewi, bagaimana bentuk-bentuk mengkomunikasikan stres itu sendiri, karena sebenarnya stres itu kita juga seorang remaja bisa kok mengakomodir atau mencari solusinya mengatasi stres kita. Salah satunya adalah buat catatan harian. Jadi para remaja itu kalau lagi stres, yuk kita punya buku harian, kita tulis apa aja yang kita rasakan. Dengan kita menulis, kita mentransfer pikiran kita itu ke dalam buku harian kita. Kemudian punya teman yang berbagi cerita, namun temannya itu harus yang dipercaya ya. Jangan sampai teman yang kalau kita sebutnya ember atau bocor. Karena kalau enggak, karena seperti itu, cerita kita bisa malah menyebar gitu ya, malah menjadi gosip gitu. Jadi carilah teman yang bisa kita percaya, kemudian kita komunikasikan apa yang kita alami. Kemudian juga bisa ikut dalam kegiatan support group gitu ya. Jadi biasanya di psikolog itu punya support group yang bisa berbagi cerita yang memiliki topik yang sama. Kemudian juga tentunya berdoa, meditasi. Kalau kita memang beragama Islam tentunya sholat begitu ya. Kita berkomunikasi kepada Yang Maha Kuasa ya Allah Subhanahu Wa Taala.
untuk sebagai teman curhat yang paling luar biasa menurut saya. Karena dengan kita bisa berkomunikasi, 30% stres itu hilang sebenarnya, ya. Kemudian tentunya bisa merealisasikan hobi kita dan bisa berbicara dengan profesional. Next slide, Mbak Dewi. Nah, saya ingin sharing sebenarnya cara mengatasi stres itu ada dua. Yang satu adalah problem focus coping, yang kedua adalah emotional focus coping. Nah, problem focus coping itu adalah suatu cara langsung mengatasi masalahnya. Jadi problem fokus itu berorientasi pada penyelesaian masalah, dituntut kreativitas tentunya dalam menyelesaikan masalah kita dan mencari insight dari orang lain biasanya, atau mencari data yang banyak dari sumber-sumber yang banyak. Next slide, Mbak Dewi. Nah, kalau emotional focus coping itu adalah kita bukan menyelesaikan masalahnya dulu, tapi kita menenangkan diri dulu, dan inilah yang disarankan kita sebagai dari psikolog. Karena dengan pikiran kita udah tenang, kita juga sudah rileks gitu ya, biasanya penyelesaian masalah pun akan lebih efektif begitu. Bayangin kalau kita lagi stres, kemudian kita harus menyelesaikan masalah, rasanya kayaknya sulit banget gitu kan. Karena apa? Karena pikirannya nggak tenang, jantungnya masih berdegup gitu ya. Jadi emotional focus coping adalah berorientasi pada ketenangan dulu. Jadi kalau kita bilang keluar dari masalahnya dulu, kita ke salon dulu mungkin gitu ya. Kita melakukan hobi dulu, kita yoga dulu, punya me time dulu, udah tenang baru kita selesaikan masalahnya. Nah, jadi ini yang dianjurkan supaya masalah yang kita anak remaja hadapi itu bisa efektif penyelesaiannya. Next slide, Mbak Dewi. Nah, ini juga salah satu relaxing activities untuk anak remaja yang bisa membantu mereka merilis stres. Salah satunya adalah sport gitu ya, membaca buku, latihan pernafasan. Kadang-kadang ada juga anak remaja lucu juga. Ditanya, gimana kamu ngatasin stres? Aduh tante, aku kalau stres, aku main piano dulu, gitu ya. Atau aku biasanya dandan, jadi cantik dulu gitu ya. Ada yang buka lemari, bajunya diberesin. Jadi kalau stres itu malah bagus, ngerapiin baju. Lemarinya jadi rapi banget gitu ya. Kenapa? Karena dengan dia sudah enak, sudah senang gitu ya, baru dia nyelesain masalahnya ya. Nah, ini sedikit gitu ya, saya ingin sharing membangun karakter remaja yang tangguh tuh sekarang ini sebenarnya gimana sih? Next slide, Mbak Dewi. Jadi membangun karakter tangguh itu ada tiga sebenarnya, ada tiga pilar. Yang pertama tentunya kita mengasah kecerdasan melalui berbagai macam problem solving gitu ya, problem solving skill, kita banyak baca, kita juga mendengar seperti begini ya, seperti seminar begitu ya, supaya kecerdasan IQ kita juga meningkat, analisa kita juga semakin tajam begitu. Yang kedua adalah benteng EQ, emotional quotient, di mana kita juga melatih emosi kita supaya kita nggak mudah panik, nggak mudah cemas, juga kita bisa rileks dalam menerima suatu masalah begitu, dan nggak langsung kita inginnya cepat aja untuk misalnya tadi entah suicidal thought gitu, itu kan sama sekali yang menurut saya jauh lah ya dari pemikiran sebenarnya kalau kita bisa menenangkan diri kita terlebih dahulu. Tadi makanya hobi harus ada, kita tahu activity yang membuat kita happy, bisa nyanyi, bisa berkaraoke, main piano dan sebagainya, dan termasuk membaca Al-Quran. Itu luar biasa, membaca Al-Quran itu menurut saya kenyamanan atau ketenangan yang bisa kita ambil. Dan yang terakhir yang menurut saya yang paling penting dari semua benteng adalah SQ atau spiritual quotient, di mana seseorang yang memiliki ketahanan kuat terhadap faktor spiritualnya itu akan tahan banting. Seperti mental kita seperti mental martabak. Mental martabak itu kalau kita martabak asin ya, cara buatnya itu adalah kita banting. Semakin dibanting semakin melar, semakin bagus, semakin cakep martabaknya. Nah, jadi itu tadi mental martabak itu adalah mental yang semakin dibanting semakin melar, semakin bagus ya. Seperti rumah kalau mau direnovasi, dipukul, dipaku, tapi jadinya indah. Nah, anak remaja yang memiliki kekuatan hubungan dengan Tuhan yang sangat bagus begitu, itu akan merasa
masalah yang dihadapi itu adalah untuk ujian untuk naik tingkat. Jadi dia tidak perlu risau, tidak perlu galau, dan yakin Allah itu akan membantu. Makanya anak remaja yang memiliki keimanan yang kuat, seringkali itu less stress dibanding orang-orang yang tidak memiliki kepercayaan terhadap Tuhan yang kuat begitu. Karena seringkali banyak putus asa ketika menghadapi masalah. Dan next, support lingkungan. Kita sebagai orang tua, apa sih yang harus dilakukan kepada anak remaja yang mengalami stres? Tentunya satu, tidak boleh memberi label negatif. Tidak apalagi tidak menjauhi anak kita gitu, atau menjauhi orang di sekitar kita yang mengalami stres, itu tidak boleh. Justru rangkul dia, ajak ajak dia bersama kita, tenangkan mereka, menjadi pendengar yang active listener. Karena tadi ketika seseorang sudah mengkomunikasikan stresnya, 30% itu bisa rilis. Nah, jadilah orang tua yang bisa menjadi pendengar yang baik tanpa melabel, tanpa menjudge mereka bahwa apapun itulah yang mereka hadapi, itulah yang mereka alami gitu. Jadi jangan meng-underestimate atau mengecilkan perasaan mereka. Dan kemudian bantu mereka juga untuk mengakomodir perasaannya. Kita berempati, kita harus juga mengekspresikan bahwa kita memahami kok, memang perasaannya berat. Dengan kita memahami itu juga mereka akan sangat terbantu bahwa mereka ada orang yang mengerti perasaan mereka. Jadi tidak boleh disangkal. Atau bahkan tadi, alah gitu aja, sepele aja, kok kamu stres. Nah itu sama sekali tidak dianjurkan, apalagi anak kita remaja. Jadi diakomodir perasaannya, ikut merasakan perasaannya, kemudian habis itu memberikan ide yang positif, ide yang tidak intervensi, tapi sekedar memberikan inspirasi ya, yang mungkin saja bisa dipakai oleh anak remaja menjadi solusi yang efektif. Kemudian tentunya yang terakhir, bantu yuk anak remaja kita juga ke profesional seperti ke psikolog atau ke dokter, tentunya untuk lebih profesional ya dalam membantu menyelesaikan masalah mereka. Dan next slide, mungkin sharing saya semoga bisa bermanfaat, bisa menjadikan bahan masukan kepada orang tua yang memiliki anak remaja ataupun anak remaja yang mendengar sharing ini, dan harapan saya bisa diimplementasikan dengan sebaik mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran Mbak Sani, Masya Allah, penjabarannya sangat luas dan sangat jelas. Terima kasih sekali Mbak Sani dengan ilmu yang Mbak Sani baru sampaikan dan beberapa trik-trik ya, insya Allah itu bermanfaat buat kita semua. Itu memang benar ya Mbak Sani, perubahan zaman. Ini saya maaf ya Mbak Sani, bukan saya menginikan. Dulu saya juga pernah gitu ya stres, tapi saya nggak menyangka bahwa stres itu ternyata patut kita worrykan. Kalau dulu kan kita stres, ibu kita bilang, kamu udah begini-gini, udah. Tapi ternyata berjalannya waktu sekarang ini dengan perkembangan zaman, ternyata memang sekarang kita sudah harus fokus ya untuk lebih memperhatikan bahwa stres ini sekarang harus kita convert, harus kita arahkan supaya tidak menuju ke arah yang lebih buruk. Dan Masya Allah Mbak Sani, jadi kekeliruan saya pribadi yang dulu saya menganggap cuma stres begitu aja, dibawa besar-besar gitu loh Mbak Sani. Tapi Alhamdulillah Mbak Sani, terima kasih sekali. Ini saya udah ada pertanyaan, saya langsung ya Mbak Sani ya. Pertama dari yang ada di Facebook dulu ya Mbak Sani. Saya bacakan di sini. Mbak Sani bisa dengar saya? Ya, okay. Bisa. Ditanya gini, recent study ilmu sekarang ini dinyatakan bahwa antidepress itu kan obat ya, bisa mengarahkan ke bunuh diri gitu loh Mbak. Itu apakah ada jalan lain yang bisa ditempuh selain memberi obat? Jadi rupanya ada penelitian bahwa kalau kita minum obat itu malah menuju ke arah suicide gitu. Itu pertanyaan pertama Mbak. Masih ada beberapa pertanyaan lagi. Langsung dijawab aja ya. Ya, tentunya para psikolog dan psikiater tidak sembarangan memberikan obat antidepresan. Karena memang obat-obatan ini kalau memang dirasa sudah dibutuhkan, pasti akan dianjurkan untuk mengkonsumsi obat-obatan tersebut.
Pertama adalah untuk menyeimbangkan neurotransmitter di otak supaya juga tidak ada ide-ide negatif yang akhirnya arahnya suicidal juga atau perilaku-perilaku agresif ya supaya juga dia bisa lebih tenang. Biasanya juga diberikan obat penenang supaya mereka bisa tidur cukup karena biasanya orang-orang yang depresi bisa jadi nggak tidur dan akhirnya sistem metabolisme dalam tubuhnya juga tidak seimbang dan akhirnya menambah depresi menjadi semakin tinggi. Nah, hanya memang konsumsi obat-obatan seperti ini, obat-obatan depresi itu harus hati-hati dan harus sesuai dengan anjuran dokter dan juga kemudian harus diupdate apa reaksinya karena obat-obatan anti depresi ini adalah memiliki reaksi individual yang berbeda dari individu satu ke individu lainnya. Nah, ini yang perlu dikomunikasikan dengan psikiater, apakah memang cocok atau tidak cocok, atau harus dikurangi dosis dan sebagainya. Nah, apabila obat-obatan cara pemakaiannya tidak benar, atau memang salah, atau memang tadi ada semacam kita bilang gejala putus zat, jadi kita putus mendadak begitu, itu justru malah semakin buruk gitu, dampaknya bisa kolaps ya. Jadi bahkan malah muncul ide-ide yang lebih buruk lagi begitu. Itu bukan karena obatnya, tapi juga karena pemakaian yang tidak sesuai anjuran dan mungkin dialog yang kurang intensif dengan dokter sehingga dokter juga tidak memahami kondisi si pasien itu sendiri. Tapi tentunya dengan dosis yang tadi pas, sesuai anjuran, tidak diputus mendadak, justru menurut saya akan lebih efektif begitu hasilnya. Dan biasanya Mbak Sani itu setiap yang mengkonsumsi obat-obat itu udah pasti Mbak Sani istilahnya berkurang masalahnya apa nanti akan tergantung Mbak Sani? Oh ya, jadi memang tadi ada dua kan medikasi dan psikoterapi. Medikasi itu adalah untuk menyeimbangkan neurotransmitter supaya balance, supaya dia bisa optimal lagi fungsi pemikirannya. Tapi psikoterapi itu justru untuk memodifikasi perilakunya dia menuju suatu penyelesaian masalah yang lebih efektif begitu. Jadi mereka biasanya diberikan insight atau juga ada terapi-terapi tersendiri seperti ada cognitive behavior therapy ya untuk merubah mindset mereka dan sebagainya. Kalau saya sebagai psikolog sih sebenarnya cenderung pertama itu dilakukan psikoterapi dulu sebelum medikasi. Karena kalau misalnya dengan psikoterapi saja sudah lebih baik, mereka sudah punya ketahanan mental yang bagus, jadi obat-obatan tidak perlu. Namun untuk kasus tertentu penyakit tingkat depresi yang tertentu ya mungkin memang perlu dengan obat-obatan, tidak hanya bisa dengan psikoterapi saja karena mungkin tidak cukup kuat begitu. Namun demikian tidak ada satupun obat yang bisa menyelesaikan masalah tanpa harus dengan kekuatan mental seseorang ya, keinginan untuk sembuh, keinginan untuk lebih maju, keinginan untuk keluar dari depresinya. Karena motivasi itu yang terpenting di sini, tekad itu yang terpenting. Tanpa tekad, motivasi, rasanya obat-obatan apapun tidak akan bisa berdampak optimal gitu. Jadi biasanya kalau saya psikoterapi dulu untuk merubah tadi mindset, membentuk perilaku positif ya. Semoga itu tidak lanjut ke harus meminum obat begitu. Baik, saya lanjut ya Mbak Sani. Apa yang harus dilakukan orang tua jika mengetahui anaknya stres dan si anak sendiri paham gitu penyebabnya dia stres, tapi si anak menolak intervensi orang tua, misalnya si orang tua yang memberikan nasihat dengan berbagai solusi, jadi anaknya masih menolak. Jadi apa tindakannya ini sekarang Mbak Sani? Ya, memang kalau anak itu denial ya, kita sebut denial, menolak bahwa dia sedang stres, itu memang rada lebih susah dibanding anak yang tahu kondisinya dan dia accept dengan masalah yang dihadapi. Jadi kalau denial itu awalnya itu rada lebih butuh effort lah buat orang tua untuk mengatasinya. Pertama adalah orang tua tidak boleh mengintervensi, tapi yang pertama adalah mengakomodasi dulu perasaannya anak. Misalnya anaknya murung, kita nggak langsung tiba-tiba, masalahnya apa nih gitu, nggak boleh. Tapi misalnya, kok kamu kelihatan murung gitu ya? Apa benar nggak kamu kelihatan murung gitu? Oh iya, misalnya saya murung atau saya sedih.
oke, mama bisa memahami perasaan sedihmu gitu. Jadi kita bisa mengakui dulu perasaan dia. Boleh nggak kita sharing apa sih masalahnya gitu. Nah kalau anak yang denial itu dia nggak tahu masalahnya apa. Pokoknya apa namanya crowded aja gitu ya. Jadi nggak tahu gitu ya. Nah oleh karena itu orang tua harus menanyakan apakah dia boleh membantu untuk membuat list gitu. Jadi kita nanyakan dulu boleh nggak nih sama-sama kita mencari tahu. Kita buat list yuk gitu. Jadi jangan istilahnya kalau orang Jakarta bilangnya sotoy gitu, itu sok tahu gitu ya. Jangan-jangan ini, jangan-jangan kamu karena teman, jangan-jangan kan nilainya gitu. Jadi orang tua yang kayak gitu tuh biasanya anak-anak nggak suka ya, karena tadi sotoy atau sok tahu. Tapi ajak anak berdialog tadi, sama-sama, yuk kita cari tahu yuk. Kan kalau kamu tahu masalahnya, kan enak nanti cara nanggulanginnya gitu. Jadi orang tua caranya juga bersahabat, approach-nya juga kayak teman gitu ya. Jadi anak juga termotivasi juga tadi untuk berdialog mengenai masalah yang dihadapi tadi, terutama melis apa aja sih ternyata misalnya dia ternyata misalnya tiba-tiba sahabatnya hilang misalnya, atau sahabatnya tiba-tiba nggak mengkontak dia makanya dia stres. Nah ketika sudah dapat akar masalahnya akan lebih mudah nanti mengatasinya. Jadi caranya orang tua tadi pertama mengakomodir dulu perasaan anak, bersama-sama anak melis tadi masalahnya apa. Insya Allah. Tapi Mbak Sani, misalnya nih Mbak Sani, anaknya itu udah tahu masalahnya, tapi dia bungkam gitu Mbak Sani. Bagaimana ya cara approach-nya, maaf ya Mbak Sani, cara approach-nya. Jadi, anaknya sudah tahu Mbak Sani, cuma nggak mau terbuka gitu Mbak Sani. Kita sebagai orang tua bagaimana? Kalau anak udah tahu tapi nggak mau terbuka, yang kita harus akomodir adalah menenangkan anak dulu perasaannya. Kita ajak nonton kek, ngopi-ngopi kek gitu ya. Kemudian nyalurin hobi kek. Kita buat anak seneng dulu. Nanti kalau ada anak udah rileks, anak udah seneng, udah bisa senyum lagi, biasanya anak akan terbuka sama orang tua. Karena bagi anak itu udah jadi problemnya jadi lebih kecil gitu. Jadi nggak usah kepo ya. Kepo tuh artinya ingin tahu aja kalau anaknya belum mau kasih tahu. Tapi tadi kita wajib loh mengajak anak untuk membuat dirinya lebih tenang, lebih rileks gitu. Kita menangkan hatinya dulu berarti ya intinya Mbak Sani ya. Iya, betul. Jazakallah ya Mbak Sani, ini aku masih banyak loh Mbak Sani. Bagaimana kalau anak kita sekolah di luar kota dan kita kecolongan, ternyata anak kita meninggalkan Islam. Apa yang harus dilakukan untuk kembali meraih anak kita? Iya, itu seringkali terjadi dan emang itu memprihatinkan. Gak usah di luar kota, yang dalam kota juga begitu gitu ya. Jadi yang namanya remaja itu kan ada krisis identitas. Jadi kayak merasa saya ini muslim dari lahir, saya harus mencari agama saya. Atau tadi, saya kenapa harus menjalankan sholat? Itu kan kepaksaan, saya nggak mau misalnya. Nah, jadi orang tua yang seperti itu, orang tua yang mengalami anak seperti ini, pertama satu nggak boleh panik. Yakinlah bahwa ini fase remaja yang seringkali terjadi pada anak remaja dimanapun, ya. Jadi nggak hanya mereka. Yang harus juga dilakukan orang tua selain tidak panik juga sebenarnya adalah menjadi role model. Jadi kalau misalnya sholat jamaah gitu ya, atau kok di luar kota ini kan susah jamaah, kita kirimkan misalnya kata-kata bijak yang ya berbau Islami tapi tidak provokatif gitu ya. Kemudian juga kalau bisa kita pas ketemu gitu berdialog gitu ya, bahwa bersyukur bahwa orang tua harus sharing gitu, bahwa dikasih kekuatan sama Allah ketika mengalami suatu masalah yang berat, tapi dia bisa mengatasi karena Allah maha baik gitu misalnya. Jadi juga diceritakan berbagai macam peristiwa yang sifatnya itu spiritual, ada miracle gitu ya, yang memang sesungguhnya itu dari Allah begitu. Dan juga yang saya anjurkan kepada orang tua, biasanya anak yang keluar dari agama itu karena mereka tidak senang dengan ajaran yang terlalu fanatik begitu. Jadi seringkali mereka itu nggak suka Islam karena dianggapnya fanatik. Nah, orang tua sebenarnya perlu juga mendialogkan gitu ya, mana sih yang nggak suka. Karena seringkali misalnya anak ngerasa Islam itu teroris misalnya, padahal itu salah besar. Nah, kita harus menyajikan ayat-ayat yang menceritakan bahwa Islam itu maha indah,
maha penyenang kedamaian, maha memiliki banyak kasih sayang, begitu kan. Bahkan kalau Rasul itu kan justru orang lain agama aja disuapin sama Rasul, istilahnya begitu. Jadi mungkin kita kembalikan kepada ajaran yang benar sesuai agama kita, begitu, yang banyak sekali memang membicarakan kasih sayang, saling tolong menolong. Bahkan kan kita adalah hablum minallah, hablum minanas. Hablum minas itu kan bagaimana mencintai hubungan dengan sesama. Nah, biasanya anak remaja itu senang kalau kita ngomongin toleransi, hubungan yang damai, anak-anak tuh senang. Jadi kita kembalikan lagi persepsi yang salah, yang keliru tentang agama, kita kembalikan lagi kepada on the right track-nya. Biasanya mereka akan respect dengan agama Islam, agama kita, dan kemudian mereka akan mulai belajar dengan cara yang tepat begitu. Ya, jazakallah Mbak Sani. Saya lanjutkan ya Mbak Sani, insyaallah. Bagaimana mentoleransikan anak remaja yang sekarang bicara ketus ketika ditanya dan meremehkan pertanyaan dan menjawab pertanyaan orang tua? Ini attitude nih Mbak. Alhamdulillah. Terus, bentar ya Mbak Sani. Bagaimana menjelaskan kepada orang tua, khususnya ayah yang suka mengasih. Jadi ini ada dua pertanyaan ternyata Mbak Sani. Yang pertama attitude tadi, dan kedua bagaimana kepada orang tua, khususnya ayah yang suka mengasih tahu anak remajanya bahwa ibunya begini, begitu. Jadi anak remaja tersebut seolah meremehkan ibu nyata tersebut. Silakan Mbak Sani. Ya, aku juga memiliki anak bontot tuh kan baru gede, remaja ABG gitu ya, anak baru gede kelas 1 SMA. Itu juga kalau jawab ketus gitu ya. Jadi sama-sama kita mengalami penderitaan yang sama. Kalau kita nanyanya baik-baik aja, jawabnya apa sih gitu. Kayak gimana nak, ulangannya bisa? Jangan nanya-nanya deh gitu ya. Kita udah kaget duluan deh. Nah sebenarnya memang itu tadi, anak remaja sekarang itu kan ekspresif. Terkadang-kadang kita juga bingung nih antara ekspresif atau kurang ajar ya gitu. Cuma satu, kita nggak boleh negatif thinking sama anak kita. Karena kan omongan itu doa ya. Jadi kita harus positif. Oh jangan-jangan ulangannya nggak bisa tuh, makanya ditanya langsung nyemprot dianya gitu kan. Atau misalnya lagi nggak mood gitu. Terus kita nanya walaupun baik juga disemprot sama dia. Jadi yang kita harus lebih lakukan adalah kita memahami dulu anak kita. Oh jangan-jangan memang dia ada sesuatu yang nggak mengenakan. Mungkin dia memang ditegur sama gurunya atau ada masalah dengan temannya tapi nggak cerita. Tapi terlihatnya ketika kita nanya dia menjawabnya dengan ketus tadi. Jadi yang kita lihat bukan ketusnya, tapi kita harus lihat di belakangnya itu gitu. Jadi ada apa nih ya? Nah oleh karena itu kita nggak boleh reaktif. Reaktif itu kan jadi anak nyemprot, kita ikut nyemprot. Akhirnya yang remaja yang mana nih? Anaknya apa ibunya? Atau ayahnya? Ya kan? Jadi kita harus cool down gitu. Kita senyum aja gitu kan. Oke, gitu. Oke. I know you have problem, tapi mungkin kamu belum mau open nih with me gitu kan. Jadi kita pahami dulu. Nah, setelah udah cooling down, habis itu kita baru colek anak kita nih malam-malamnya atau besoknya. Kamu kenapa sih kemarin ditanya sama mama kok kayaknya ketus banget? Emang ada apa? Nah gitu, kita colek malamnya atau paginya. Atau kalau dia lagi udah senang-senang. Jadi jangan saat itu kita nyerocos, ada apa sih? Mama gak suka deh. Kamu kenapa begitu? Misalnya, mama nih ibu kamu yang melahirkan. gitu ya. Jadi anaknya tambah panik lagi kan. Jadi nggak menyelesaikan masalah. Jadi orang tua harus lebih bijak dibanding anak. Jangan anak udah sensitif, orang tua lebih sensitif lagi. Jadinya nggak nyambung gitu, nggak ada solusinya. Nah, oleh karena itu saya sarankan orang tua ketika anaknya ketus, kita cool down dulu, kita tenangin diri dulu, baru kita datang lagi nanti setelah ada jarak waktu, baru kita senggol anak kita, ada apa masalahnya? Boleh nggak sharing? Mungkin nggak mama bantu kamu? Nah, kayak gitu. Jadi dengan gitu anak-anak jadi ngerasa menyesalnya tuh dalam gitu. Kemarin ternyata ketus ya, kemarin ternyata ibuku tuh sakit loh hatinya gitu. Tapi dengan tidak marah, tapi dengan pendekatan yang seperti itu. Itu tuh Mbak Cun pertama. Jadi yang kedua nih tadi
apa ya, nggak hanya ayah jelekin ibu, ibu jelekin ayah juga banyak kali ya. Karena kesel sama ibunya kan. Memang ibumu cerewet gitu. Itu jangan curang hati suami saya tuh. Atau ih bapak kamu tuh galak, emang orangnya kaku gitu ya. Itu sebenarnya curhatan pasangan yang akhirnya ngomongin ke anak, akhirnya anaknya jadi negatif juga ya ke orang tua. Nah, itu sih sebenarnya masalahnya bukan di remaja, itu masalahnya di orang tuanya. Wah, yeah. Jadi orang tua nih harus bijak, harus apa ya, punya dilah dengan pasangan ya, dengan pasangan kita nih. Jadi kalau misalnya keceplosan ngomong, kita say sorry juga. Bukan maksudnya mama cerewet sih, mama bener, cuman mama agak lebay aja ngomongnya, misalnya gitu ya. Atau papamu nggak kaku, papamu, tapi kadang-kadang papamu tuh suka banyak pikiran, jadi akhirnya kadang-kadang jadi serius misalnya. Nah jadi kita justru memberikan pemahaman kepada anak kita mengenai karakter orang tuanya supaya anak kita paham. Jadi jangan sampai anak ini dijadikan alat untuk justru mengadu domba orang tuanya gitu. Jadi ini tipsnya buat orang tua ya, sarannya. Masya Allah, sebenarnya paket pertanyaan ini nih sebenarnya ini keterampilan orang tua Mbak Sani, kayak tadi ya, mendekatin approaching ke anak. Ya saya nggak boleh semprot misalnya, kenapa? Waduh begitu aja jujur ya, itu berarti kan tadi ya Mbak Sani udah kasih jalan ya caranya, subhanallah. Artinya tahan kuping, perasaan, habis itu follow up, Masya Allah. Dan begitu juga dengan kalau orang tua ada masalah, ya jangan pakai anak sebagai sandwich ya di tengah-tengah gitu. Jadi artinya ya harus diselesaikan. Dan subhanallah itu lingkaran yang bahwa udah nggak ada lagi namanya stres-stresan di belakang, yang namanya stres itu harus diselesaikan secara paket ya Mbak Sani, alhamdulillah. Masya Allah Mbak Sani. Ini saya selanjutnya Mbak Sani, banyak Mbak Sani. Apakah depresi ini menular? Maksudnya karena sering mendengar temannya yang curhat dengan masalahnya, dan teman si anak ini mempunyai masalah emosi ini akan bisa membawa si anak juga ikut-ikutan menjadi depresi. Apakah depresi menular, Mbak? Kalau misalnya dengar temenan curhat? Iya. Jadi kita ada yang sebut dengan empati, ada yang simpati. Empati itu adalah merasakan perasaan orang lain yang sedang galau atau sedih. Tapi kalau simpati adalah menjadi orang itu seakan-akan kita yang mengalaminya. Nah, sebenarnya yang boleh itu adalah empati, bukan simpati. Kalau simpati itu kita sudah menjadi orang itu dan kita mengalami hal yang sama. Jadi kita juga bisa histeris, kita juga bisa jadinya depresi karena kita mengambil peran yang sama dengan teman kita yang mengalami depresi. Nah, ini seringkali terjadi pada anak remaja yang karena terlalu berempati tadi sehingga dia tidak bisa membatasi mana sebenarnya yang boleh dia ambil, mana yang tidak, begitu perannya. Sehingga ketika mendengar temannya curhat gitu ya, atau depresi tadi, pulang dari curhatan itu dia yang depresi karena nggak sanggup mendengarkan cerita dari temannya. Nah, oleh karena itu sebenarnya kita sebagai teman yang ingin bantu teman kita juga perlu tahu porsi kita, perlu tahu keadaan kita. Kalau kita memang memiliki tingkat depresi atau toleransi stres yang cukup tinggi, nah, kita juga harus batasi, kita juga harus tahu cara membuat kita rileks, cara kita harus tahu bahwa ini memang disadari bukan masalah kita, ini masalah teman yang kita akan bantu, jadi kita harus tenang, kita harus rileks. Tanpa kita tenang, kita nggak bisa bantu teman, bahkan malah akhirnya jadi dua pasien deh, ya kan, teman dan kita jadinya. Nah, inilah yang harus disadari, harus ada self-awareness namanya, kesadaran dalam diri, untuk mengetahui seberapa kondisi kita memang stabil atau cukup sehat dalam mendengarkan teman kita yang depresi. Namun depresi tidak menular seperti penyakit, tapi lebih ke arah tadi, karena kita mengambil alih peran teman kita menjadi diri kita yang sepertinya mengalami hal yang sama, padahal itu tidak seperti itu. Dan memang kalau kita bilang tadi penjelasan saya, depresi itu adalah misalnya memang diturunkan secara genetis. Jadi kalau ada orang tua yang riwayatnya depresinya tinggi, bisa jadi memang possibility atau kemungkinan anak mengalami depresi juga kemungkinan cukup tinggi juga. Jadi itu memang diturunkan, tapi bukan menular seperti penyakit dari teman ke teman begitu.
Jazakillah, sangat jelas ya. Berarti ya kita harus menitik keberatkan bahwa kita lebih ke simpati, jangan ke empati, dan kita harus terus ingatkan kepada anak-anak remaja kita. Ya, Tadi insya Mbak, Allah. empati bukan simpati. Empati boleh, tapi simpati nggak boleh. Oh iya, terbalik berarti. Berarti mendengar. Oh ya, benar. Makasih Mbak. Nah sekarang, Mbak Sani masih banyak waktu ya, insya Allah. Oke. Aduh. Jika hubungan dengan anak sudah terlanjur kaku, bagaimana cara menyiasati agar anak mau terbuka kepada kita orang tuanya, sedangkan si anak terlihat stres atau lebih memilih menyendiri di kamarnya ketimbang bersosialisasi ketika ada acara kumpul komunitas. Terima kasih Mbak Sani katanya. Ya, sama-sama. Bagus juga pertanyaannya ya Mbak, karena memang kadang-kadang orang tua tuh salah start ya, jadi startnya udah nggak bagus, hubungannya udah kaku, apalagi misalnya diwarnai dengan konflik gitu ya. Jadi untuk membangun atau merajut kembali hubungan juga memang butuh trik atau strategi. Nah, salah satunya adalah sebenarnya kita menurunkan tone, kita juga berusaha untuk bisa memahami anak remaja dulu. Kita juga sebenarnya tahu dulu kesukaan anak kita nih apa sih. Jadi kita kalau tahu hobi anak kita, kesukaannya apa, masuknya enak. Contoh misalnya anak kita suka K-pop misalnya, ya kita mau nggak mau cari tahu K-pop itu apa sih. Jadi kita bisa berdialog melalui yang dia suka dulu, yang dia interest. Misalnya anak kita suka bola, ya kita mau nggak mau juga tahulah bola yang lagi mau pertandingannya apa misalnya. Jadi kita bisa berdialog juga melalui hal yang anak minati, kita akan mudah membuka dialog walaupun sederhana begitu. Dan yang sebenarnya paling anak remaja tuh nggak suka adalah orang tua kalau nanya tuh berulang. Jadi kalau telepon juga makannya apa? Tadi gimana? Bisa apa enggak? Jadi anak tuh bosen sekali. Tapi kalau bisa dibuat kreatif, misalnya kayak, gimana nih? Tadi guru yang paling nyaman ngajar itu siapa? Misalnya, kenapa kamu bilang dia nyaman? Atau kenapa kamu bilang kamu suka sama dia? Misalnya. Jadi sesuatu ya pertanyaan yang kreatif yang mengundang anak juga ingin terpancing untuk ngomong begitu. Nah, untuk anak-anak yang memang sering menyendiri di dalam kamar, dia nggak mau bersosialisasi, memang ini yang harus kita dekati adalah teman dekatnya. Kalau dia punya teman, sebisa mungkin kita juga berkomunikasi dengan lingkungannya, dengan teman dekatnya, supaya kita juga tahu apa yang terjadi gitu. Nah, memang orang tua dituntut untuk lebih luas, untuk lebih fleksibel, nggak kaku. Bahasanya juga kadang-kadang bahasa yang sehari-hari yang pakai bahasa anak-anak lah, pakai kepo atau galau misalnya gitu ya, sehingga anak juga enak. Jadi jangan kayak kaku, instruksi satu arah, kemudian juga suaranya gede gitu ya, yang membuat anak juga jadi malas sekali kalau ngomongnya gitu. Jadi seperti itu Mbak, kita punya strategi, trik-trik untuk mendekati anak, terutama dengan apa yang diminati anak supaya klop frekuensinya. Jazakillah. Pertanyaan selanjutnya Mbak Sani, bagaimana memberitahu ke remaja yang tidak suka kerapihan dan kebersihan tanpa tidak perlu dikasih tahu berulang-ulang dan sudah dikasih contoh, misalnya baju setelah dipakai ditaruh di mana. Maksudnya untuk disiplin hal-hal seperti itu bagaimana mengarahkannya Mbak Sani? Ya memang ya, namanya remaja yang namanya rapi, kalau rapi banget. Kalau yang berantakan banget. Karena remaja itu ekstrim Mbak Cut. Jadi ya, nah kadang-kadang remaja tadi juga, kenapa? Karena maunya cepet, nggak mau ribet dia, nggak mau rapi-rapi, nanti juga berantakan lagi. Ngapain sih rapi-rapi gitu? Kita kalau ngambil juga hancur lagi istilahnya lipetannya gitu. Jadi seringkali remaja itu maunya nggak ribet, nggak capek, maunya gampangan ya. Nah, untuk anak remaja seperti ini memang kita agak sulit nih untuk memberikan instruksi, memberikan arahan agak sulit, pasti akan mental. Tapi dengan kita memberikan contoh yang baik, lama-lama dia akan mengikuti, tapi tidak bisa instan gitu. Apalagi kalau remaja belum kena batunya, dia nggak akan bisa belajar dari kesalahannya. Karena selama ini fine-fine aja kok menurut mereka. Contoh misalnya,
kalau dia nggak masukin bukunya gitu ya, tugasnya malam-malamnya, ya besok ternyata dia kena punishment gitu. Kenapa? Karena ternyata tugasnya nggak dikumpulin. Nah kalau belum kena punishment, kadang-kadang mereka belum sadar gitu bahwa itu karena kelalaian, karena nggak keteliti, karena berantakannya tadi. Nah tapi balik-balik lagi, sebenarnya kita juga jangan kalah strategi. Kita juga bisa kok cari banyak peristiwa-peristiwa di sekitar kita yang karena keteledoran, karena kecerobohan, akhirnya membuat orang itu misalnya jadi gagal, orang itu menjadi nggak berhasil, atau orang itu menjadi susah hidupnya. Itu kan banyak hal juga yang kita bisa ambil contoh dari kehidupan yang bisa kita ceritakan kepada anak kita. Sebenarnya mau ngomongin ke anak kita, tapi melalui cerita, sehingga anak kita nggak berasa lagi diceritain gitu, nggak berasa dia lagi ditegur, atau nggak berasa dia lagi dikasih instruksi gitu. Nah, karena balik-balik lagi, itu sangat sulit ya untuk anak untuk menerima apa yang kita inginkan. Ada secara lain lagi adalah buat deal. Buat deal adalah misalnya kita buat nih, pokoknya setiap Senin adalah cleaning day. Nah, jadi mereka harus clean up. Jadi boleh tuh Selasa sampai Minggu itu kotor misalnya, atau bukan kotor, berantakan misalnya. Tapi satu hari dalam seminggu ada cleaning day, atau 1 minggu 2 kali. Nah, jadi anak boleh mempanis orang tua kalau kita nggak clean up, kita juga boleh panis anak, atau bukan panis, sebutnya konsekuensi, atau ada teguran ya, jadi lebih ke arah soft. Jadi anak akan ada konsekuensi karena dia tidak melakukan yang sesuai dengan deal. Nah, mungkin deal ini lebih disukai oleh anak karena anak tahu kapan dia harus wajib atau kapan dia memang bisa bebas, seperti itu Mbak. Mbak Sani, maaf ini pertanyaan tambahan dari saya. Mbak Sani, itu hal kayak gitu kan habit ya Mbak Sani. Berarti kan orang tua harus sabar. Itu akan bisa berubah nggak sih Mbak Sani untuk kedepannya gitu? Dia akan menjadi rapi, nggak terlalu rapi, tapi at least teratur gitu Mbak Sani. Ya, jadi itu kalau bukan habit. Jadi gini, anak remaja itu dia itu melakukan berantakan bukan karena habit, karena dia mau cepat biasanya. Dia nggak mau ribet. Nah, dia maunya semuanya sebab praktis gitu. Jadi nggak mau bernama rapi-rapikan, tapi bukan habit. Nah, cuma ini juga bahaya kalau dibiarkan kan jadi habit, betul nggak? Oleh karena itu, ini mama saya, masuk TV mah, nggak apa-apa ya Mbak? Apa? Assalamualaikum. Nah, jadi kita juga bilang bahwa ini akan merugikan kamu gitu kan, tapi saya tadi katakan anak remaja itu kan anak remaja yang penuh kegalauan, penuh dengan pemberontakan. Jadi dia lakukan itu bisa jadi bukan karena habitnya dia, tapi karena ingin berontak. Itu juga bisa. Berarti anak remaja yang nggak rapi, nantinya nggak rapi itu belum tentu. Bisa jadi nanti dia rapi. Oleh karena itu tadi strategi kita jadi role model, kita juga punya deal kayak tadi. Oke, kamu boleh, tapi habis itu kamu clean up. Nah, tapi kita nggak bisa mengharapkan anak remaja disiplin seperti kita, gitu. Itu yang nggak mungkin. Nah, kalau kita berekspektasi terlalu tinggi, akhirnya malah jadi konflik karena kita frustasi. Berkali-kali diomongin nggak bisa, gitu. Jadi belum tentu jadi habit, Mbak Cut, tapi ini proses menuju suatu yang lebih nanti self awareness dan self management. Nah, one day. Tapi mungkin di dalam rentang ini yang mana tadi serba sibuk, serba kacau, serba berontak, serba nggak mau dikasih tahu, ini akan terjadi hal ini gitu. Ya, paham Mbak. Pertanyaan selanjutnya Mbak Sani, mau tanya, ini depresi ternyata keturunan. Jika kita tahu di keluarga kita ada yang depresi, lalu apa yang harus kita lakukan untuk menghindari agar hal tersebut tidak terjadi kepada anak kita, Mbak? Ya, jadi sebenarnya anak harus tahu bahwa kita punya riwayat, ya, sehingga anak juga menyadari bahwa perlu antisipasi sejak dini. Kalau ada sesuatu yang aneh, segera yuk kita ngomong ke orang tua. Makanya orang tua harus mengkomunikasikan secara baik kepada anak. Kita bisa memang harus open gitu ya, menceritakan bahwa dek, nak, misalnya keluarga kita memang ada loh depresi salah satu tante atau om misalnya. Jadi dengan begitu kita juga harus waspada nih, jangan sampai kita memang mudah terjadi depresi karena hal yang kita alami. Nah, salah satunya kalau kamu ada masalah, yuk kita selesaikan cepat-cepat atau bicarakan secara segera. Jangan sampai ini menjadi berkepanjangan jadi depresi gitu. Nah, kemudian juga anak perlu diberikan tadi cara-cara untuk rileks supaya dia tidak tambah tertekan. Misalnya tadi melakukan hobi, anak itu harus tahu alternatif apa yang dia bisa lakukan ketika dia mengalami stres.
misalnya dia bisa melukis, dia bisa sport dan sebagainya. Hal-hal seperti itu kalau anak tahu, jadi ketika dia sadar ada sesuatu yang nggak enak, tekanan, dia bisa menyalurkannya dulu melalui aktivitas yang positif gitu. Dan terutama tadi karena dia udah tahu ini ada ada kecenderungan yang dia bawa secara genetis, jadi mestinya anak itu lebih termotivasi lagi untuk dia bisa berantisipasi sejak dini gitu. Karena kalau masalah kan kita nggak bisa taker ya, yang datang itu seberapa besar, seberapa kecil kita nggak bisa taker. Tapi kemampuan anak untuk tahu kondisi dia, tahu apa yang harus dilakukan, itu yang nomor satu, Mbak. Yang perlu diketahui sehingga bisa diantisipasi sejak dini stres dan depresinya. Ya. Tapi kalau misalnya dengan janin itu berapa persen, Mbak? Misalnya orang tuanya ada keturunan gitu ya, janin. Nah itu untuk janin itu sendiri berapa itu, dan ada nggak sih obat supaya nggak kena janinnya? Atau kan kita nggak pernah tahu, wallahu alam ya. Jadi berapa persen, Mbak? Iya, jadi kan kalau faktor genetis itu, Mbak, bukan kayak penyakit bisa diobatin sejak dini ya, tapi bisa diantisipasi melalui suatu kondisi atau perilaku tertentu begitu ya. Nah, jadi faktor bawaan dan faktor lingkungan itu 50-50 menyumbang tercetusnya suatu stres atau depresi pada seorang anak gitu ya, seorang remaja. Tergantung juga tadi besar kecilnya si peristiwa masalah yang dialami, juga kemampuan dia bisa mengendalikan persepsinya terhadap masalah yang dihadapi gitu ya, itu juga sangat berpengaruh begitu. Jadi kalau ada anak yang stresan tadi misalnya, ya kita bantu orang tua untuk bisa anak itu berpikir jauh lebih positif. Contoh misalnya anaknya dapat nilai jelek sampai stres banget. Nah, bagaimana anak itu bisa membangun pikiran yang positif bahwa ulangan ini kan bukan satu-satunya ulangan kan, misalnya dia ada ulangan berikutnya, berarti ini ulangan jelek ini tanda dia belum siap, bukan berarti dia bodoh misalnya, ya kan, tapi dia harus persiapkan ulangan berikutnya sehingga nanti hasil lebih baik lagi. Nah, mindset yang positif akan membantu anak berperilaku positif dan dia akan terhindar dari kemungkinan stres dan depresi. Nah, untuk anak-anak yang memang keluarganya punya riwayat depresi, kita bantu sejak dini berpikir positif tadi. Jadi obatnya itu bukan obat minum, tapi obat berpikir positif, positive mind, dan supaya perilakunya juga positif gitu. Oke, Sakila Mbak Sani. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada indikator untuk mengevaluasi stres yang bisa kita lakukan sendiri di rumah? Dan apabila kita temui gejala tersebut, apa yang bisa orang tua kerjakan dan kapan perlu berkonsultasi ke psikolog? Iya, tadi kita bahas tentang simptom ya, simptom secara umum. Jadi kalau si fisik itu sering mah, mual ya, terus sering pusing, tapi ke dokter nggak ada sakitnya gitu ya. Kemudian secara kurang konsentrasi, kemudian juga kadang-kadang sulit tidur, mimpi buruk, terus anak kita juga appetite makannya turun atau justru meningkat ya, jadi malah makannya lebih banyak, kemudian juga selain itu juga seringkali ini menyendiri gitu ya. Nah, jadi hal-hal ini kadang-kadang membuat orang tua jadi bingung kan, kenapa nih anak kita gitu ya. Nah, kalau sudah ada hal-hal seperti ini, kita boleh berdialog dengan anak. Misalnya dengan cara tadi menanyakan, kamu kenapa kok kayaknya nggak nafsu makan gitu kan. Nah, coba bantu anak untuk berdialog. Nah, cuman kalau orang tua sudah melakukan pendekatan, anak sudah bicara, tapi masalahnya itu nggak selesai atau simptomnya tadi nggak berkurang, yuk mari kita ke psikolog untuk mendalami. Sebenarnya apa yang dilakukan orang tua dengan psikolog bisa jadi sama. Hanya kadang-kadang anak itu karena psikolog itu orang netral dianggapnya atau profesional, dia jauh lebih bisa mengakui gitu. Oleh karena itu orang tua juga tetap melakukan pendekatan, tapi juga ditambah dengan psikolog. Jadi tidak bisa kita dikit-dikit ke psikolog juga, tapi tetap dari orang tua ada, tapi juga psikolog juga ada. Jadi ini kita berkesinambungan, Mbak, sistemnya. Juga jangan sampai kalau udah parah baru ke psikolog begitu. Tapi terutama tadi pendekatan orang tua itu nomor 1 menurut saya. Jazakallah Mbak Sani.
Pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya mendekati secara intim anak ABG yang sangat tertutup atas pribadinya, bahkan cenderung seperti memberi tameng atau dinding yang tinggi untuk tidak boleh masuk memahami dirinya, sementara dalam perilaku sehari-hari sangat baik, santun, dan cenderung penurut. Iya. Jadi kalau anak remaja sendiri tertutup atau introvert, dia tidak mau banyak open ya terhadap orang tuanya, tapi juga masalah perilakunya nggak ada yang nggak ada masalah gitu ya, semuanya berjalan baik. Rasanya sih orang tua tinggal tunggu waktunya aja kali ya. Nanti ada waktunya anak itu bercerita. Tapi bisa juga dipancing dengan cara orang tua menceritakan dulu gitu. Jadi misalnya nih orang tuanya kerja gitu ya, dia cerita sama anaknya curhat, aduh mama nih sedih deh tadi di kantor misalnya, ternyata misalnya ada kasus misalnya. Jadi bisa mulai dari orang tua itu sendiri menceritakan pengalamannya. Nah, baru anak perlahan-lahan mulai mendengarkan dan bisa jadi mulai terpancing untuk menceritakan masalahnya dia atau paling tidak kondisi dirinya gitu ya. Tapi memang ketika anak itu belum mau bercerita, belum mau berbicara ya, artinya ada tameng, kita nggak bisa nembus sih. Selain kita yang maju duluan, kita yang mendekati duluan, meng-approach duluan, baru kemudian anak bisa membuka perlahan-lahan gitu. Tapi juga jangan dipaksa, karena ada waktunya buat anak cerita, ada waktunya kapan anak mau open tadi kepada kita dan mempersilahkan orang tua memahami dirinya. Itu ada waktunya dan itu kita tidak bisa paksakan, tapi kita bisa menstimulasi melalui cerita-cerita kita. Oh, Masya Allah. Benar-benar harus pintar jadi orang tuanya ya Mbak Sani. Iya, Insya Allah. Pertanyaan selanjutnya Mbak Sani, anak saya itu, tunggu saya make sure nggak lengkapin pertanyaan orang lain, oke. Anak saya itu kapan hari sewaktu kumpul-kumpul dengan komunitas pulang-pulang kesal. Ketika ditanya, katanya ada anak temennya yang make fun of him. Terus ditanya lagi, temennya bilang apa? Dia nggak mau kasih tahu. Dan alasannya, Mami gonna say it's not a big deal, just ignore it. Makanya dia nggak mau kasih tahu temennya itu ngomong apa. Tapi sepertinya dia sedih sekali. Bagaimana cara agar si anak kembali terbuka? Pertanyaannya iya. Itu sering kali Mbak. Jadi memang sesuatu yang bagi anak tuh mendadak nggak diekspektasi itu dia terima gitu ya, seperti kayak ada verbal aggression dari temannya atau verbal abusive gitu ya. Maaf Mbak. Ya, juga misalnya satu kejadian yang dia tidak harapkan yang malah terjadi ya. Jadi seringkali anak jadi murung, jadi menyendiri, jadi konsep dirinya juga jadi kepercayaan diri juga jadi turun, konsep dirinya juga jadi negatif ya. Nah ini menurut saya adalah justru ini merupakan suatu peristiwa besar buat orang tua, jadi tahu bahwa anak kita itu juga memiliki sensitif yang cukup tinggi begitu. Karena orang anak-anak yang nggak sensitif kan digituin cuek aja dia gitu. Oh itu kan kata kamu, kata aku mah enggak misalnya. Nah, tapi justru inilah menjadi indikator buat orang tua untuk memahami diri anak dengan peristiwa yang dialaminya. Salah satu contohnya adalah ketika si anak seperti tadi, dia tidak menerima karena dibully secara verbal atau ada omongan yang nggak enak atau omongan yang tidak menyenangkan dia, kemudian dia jadi murung. Nah, disitulah kita mulai mendekati dengan mengakomodir dulu perasaannya. Misal kayak I know how you feel, I can feel what you feel. Jadi pertama itu dulu. Dan mungkin kita punya peristiwa yang sama. Kita juga bisa bilang bahwa dulu juga saya pernah digituin dan emang itu nggak enak banget perasaannya gitu. Jadi kita akui dulu perasaannya tuh anak tanpa kita harus korek-korek ngomong apa sih tadi? Kamu tadi diapain sih? Gitu kayaknya kepo banget. Padahal sebenarnya dengan mengakomodir perasaan anak tuh akan lebih tenang dulu gitu loh. Udah enak dulu. Nah baru setelah itu nggak langsung dikorek-korek dulu, tapi langsung yuk bagaimana cara kamu menenangkan diri lebih oke lagi. Misalnya yuk kita buatin susu coklat, kita misalnya baca doa, kita sholat dulu untuk nenangin dulu perasaannya atau kita nonton dulu tadi. Dengan anak udah tenang, tahu kita mengakomodir perasaannya, mengakui perasaannya. Nah, kadang-kadang nggak perlu tahu lagi sebenarnya apa sih yang diomongin di komunitas itu gitu. Apa sih sebenarnya peristiwanya? Nah,
Tapi kita bisa bilang ke anak itu, nak, kalau kamu nanti sudah ready bercerita apa yang kamu alamin, mama siap menerima apapun cerita kamu. Aku akan ready setiap saat untuk kamu. Nah, tinggal tunggu deh waktunya. Kapan anak itu nanti mau cerita sejujur-jujurnya, gitu. Masya Allah, Masya Allah. Jazakallah Mbak Sani. Oke. Oke. Kalau misalkan ada anak yang denial terus tidak mau dibawa ke psikolog, alasannya saya tidak ada masalah kok, memangnya saya gila. Nah, bagaimana cara membawa anak kita supaya bisa masuk psikolog dan meyakinkan bahwa dia perlu gitu untuk ke sana? Ya, yang pertama biasanya kalau anak nggak mau ke psikolog karena mungkin persepsi tentang psikolognya itu keliru. Biasanya orang berpikir ke psikolog itu gila. Padahal ke psikolog itu adalah orang yang normal, orang yang sehat, yang ingin berkembang lagi lebih sehat. Orang yang sudah bagus ingin lebih bagus lagi. Jadi pertama adalah dirubah mindsetnya tentang psikolog. Siapa yang ke psikolog adalah orang yang ingin berkembang, tumbuh lebih baik, mengembangkan diri jauh lebih optimal. Itu nomor satu dulu. Nomor dua, kita harus katakan ke psikolog itu bukan karena ada masalah, tapi ke psikolog itu adalah untuk sharing mengenai apa saja tentang hal yang memang kita ingin sharingkan atau sekedar ingin tahu pengalaman psikolog mengenai seputar anak remaja misalnya. Jadi kadang-kadang anak tuh datang ke saya itu bukan karena ada masalah, karena dia ingin tahu aja. Pengen tahu tante, dia bilang, apa sih masa remaja saat ini? Aku pengen tahu ada cerita-ceritanya. Jadi karena anak remaja juga ke psikolog itu ingin sekedar ingin punya tolak ukur. Sebenarnya masalah dia itu sudah berat apa belum sih? Walaupun dia nggak ngomongin masalahnya, dia hanya pengen tahu cerita dari psikolog. Kadang-kadang seperti itu. Nah, yang terakhir adalah ketika seorang anak udah punya mindset positif tentang psikolog, baru orang tuanya bisa memang menganjurkan salah satunya misalnya, nah terkadang ada masalah yang mama nggak bisa bantu, kamu pun nggak bisa bantu, tapi ada satu profesi yang bisa membantu kita mencari jalan keluar bersama-sama dengan kita. Paling tidak dia punya teori yang bisa jadi mirip dengan masalah yang kamu alami. Kenapa kamu nggak sharing? Nah, jadi ke psikolog itu bukan periksa, tapi sharing gitu. Nah, insya Allah dengan demikian anak pun akan sadar bahwa memang ada profesi yang bisa membantu dia melalui sharing, bisa membuat dirinya jauh lebih baik, jauh lebih optimal lagi ketika ada masalah begitu. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Sudah 10.28, nggak belum capek ya Mbak Sani, insya Allah masih ada lagi. Alhamdulillah. Ini bagaimana cara yang baik terhadap anak remaja di masjid yang tidak membalas santun sapaan salam kita yang lebih tua terhadap maksudnya nggak baca salam ke kita, akhirnya juga capek karena tiap minggu ketemu untuk saling volunteer, jadi nggak membalas, nggak santun, nggak ada adab. Mbak Sani, itu sikap kita bagaimana? Nah, biasanya kalau remaja itu, Mbak, memang berpulang kepada nilai-nilai yang dianut di keluarga. Kadang-kadang ada keluarga yang memang agak lost, ya. Ada keluarga yang sangat memang memperkuat sangat tajam nilai-nilai atau adab tadi seperti itu. Nah, memang kita sih tidak bisa maksakan, tapi memang boleh juga dalam forum-forum tadi di mungkin forum-forum remaja kita bisa menyampaikan hal ini gitu. Jadi remaja yang datang bisa juga dengar, atau kemudian atau forum-forum orang tua bahkan mungkin kita bisa juga sedikit sentil masalah-masalah ini sehingga orang tua juga tahu, oh ternyata bisa jadi anak kita tidak adab gitu dengan orang yang lebih tua yang lebih respect gitu ya. Jadi kita bisa juga orang tua akhirnya mencek atau lebih perhatian lagi atau mengkomunikasikan hal ini pada anaknya, jangan-jangan anak kita nih yang seperti itu. Tapi intinya memang anak remaja tidak bisa dipaksa, balik-balik lagi, makin dipaksa dia makin mental, makin dipaksa dia makin berlawanan. Mungkin kita dengan cara yang sangat ini aja ya, friendly begitu ya. Kadang-kadang mungkin kita duluan yang noel anak remaja itu kalau di masjid, belum salaman misalnya, lupa ya belum tadi salaman, atau tadi kamu nggak denger ya aku baca assalamualaikum misalnya. Nah, jadi hal-hal kayak gitu mungkin lebih masuk ke anak remaja dengan cara yang friendly tadi, dibanding dengan cara teguran keras atau apalagi dengan punishment, malah dia akhirnya sangat
apa namanya malah jadi melakukan hal yang kita nggak mau begitu. Seperti itu, Mbak. Iya, iya, iya. Masya Allah Mbak Sani, intinya memangnya kita harus humble ya, menjadi ibu, menjadi sister di dalam community, menjadi tante, menjadi semuanya. Jadi kita nggak bisa, kamu tuh harus seperti maunya saya, ya nggak bisa gitu Mbak Sani. Masya Allah Mbak Sani, Masya Allah. Sekarang Iya kita betul. malah jadi tambah harus mengasah skill kita untuk ya lebih humble, lebih baik, tidak menuntut. Ya, jangan selalu saya mau dihargain begini ya, tapi enggak, kita harus menjadi role model untuk kita suatu saat insya Allah ya sudah memberi contoh dan mendapat nanti insya Allah. Iya. Tunggu sebentar ya Mbak, rupanya masih ada. Alhamdulillah. Satu lagi Mbak, boleh ya? Iya. Oke. Ya, boleh. Apakah Ini ada pertanyaan bonus. waktunya perubahan emosi pada seseorang sampai dikatakan seseorang mengidap yang dinamakan bipolar? Oh ya, jadi kalau bipolar itu beda lagi ya. Biasanya bipolar itu memang muncul terjadi pada anak remaja. Itu karena tadi ya hormon yang tidak seimbang ya, faktor dari juga riwayat ya dari genetis juga bisa. Jadi ada keluarganya juga yang mengalami memang bipolar begitu ya. Jadi kalau bipolar itu lebih banyak kepada memang diri seorang anak remaja yang memiliki ketidakseimbangan di dalam neurotransmitternya atau dalam hormonnya begitu ya, sehingga menyebabkan itu terjadi bipolar. Bipolar itu sendiri sebenarnya adalah mood yang up and down yang sangat tiba-tiba ya switchingnya ya, jadi ada manic and depressive. Jadi kadang-kadang dia hari ini dia ceria, nggak lama kemudian sejam kemudian dia tiba-tiba murung misalnya. Nah, yang dikatakan bipolar itu harus ada episodenya, jadi harus ada patternnya. Bisa jadi setiap minggu, setiap bulan, bahkan ada misalnya per 6 bulan sekali. Nah, artinya switching moods yang memang sangat cepat sekali, yang membuat dia juga akhirnya memang bisa jadi muncul depresi. Jadi banyak sekali orang bipolar yang belum bisa mengatasi bipolarnya itu sendiri, akhirnya jadinya malah depresi. Nah, sebenarnya banyak hal-hal yang bisa dilakukan untuk anak-anak yang mengalami bipolar. Salah satunya adalah dengan terapi CBT, Cognitive Behavior Therapy. Jadi memang dibuat minds-nya itu lebih positif, bisa menjadikan hal negatif menjadi positif, dan orang tua ketika anak sedang manik itu sedang bicara banyak, sedang high mood gitu ya dibilangnya, kita tidak terlalu justru menstimulasi. Jadi justru kita malah agak meredam gitu. Jadi kayak maunya ngomong terus, kita ajak dia, kita nonton misalnya. Nah, dengan nonton kan mau nggak mau dia diem. Nah, tapi ketika dia lagi mood down ya atau lagi depresi, justru kita stimulasi anak dengan hal-hal yang sifatnya memang meningkatkan semangat ya, kayak kita ajak sport, atau bisa kita berenang, atau kita nyanyi misalnya. Dan banyak sekali anak-anak bipolar ini lebih akhirnya dibilang sembuh begitu ya, atau kita katakan mungkin terminimize simptomnya ketika dia dekat dengan alam. Jadi banyak yang mereka akhirnya melakukan daki gunung, kemudian dia outing ya, banyak ke alam, dia kena air hujan, atau dia berjalan di rumput tanpa sepatu misalnya. Hal-hal kecil seperti itu bisa justru mereka mengenali dirinya dan bisa mengatasi bipolarnya. Nah, memang khusus untuk bipolar, saya sih saranin memang ke psikiater juga untuk diberikan medikasi, karena untuk bipolar biasanya tanpa medikasi agak sulit memang tertangani kalau hanya sekedar psikoterapi. Namun untuk hal-hal yang bipolarnya memang belum berat atau mungkin masih simptomnya mungkin masih ringan, nah mungkin mari kita juga dengan support system yang baik, penanganan parent yang optimal bisa menurunkan simptom bipolar itu jadi minim begitu. Mbak Sani, boleh nggak sih saya nanya pertanyaan saya? Boleh. Bonus juga. Mbak Sani, sekarang ini kan medsos itu kan sangat ya untuk untuk anak-anak remaja, ya nggak remaja aja semuanya, Masya Allah. Nah sekarang bagaimana Mbak Sani cara kita sebagai orang tua untuk mengatur bahwa kan nggak mungkin juga medsos kita lepas dari kehidupan mereka, tapi ternyata nggak bisa dipungkirin dari medsos itu sendiri mereka tuh bisa stres karena persaingan, tahu Allah alam apa. Tapi bagaimana cara kita mengatur, mengontrol mereka itu tidak terlalu di medsos itu yang membuat nanti
mereka itu bisa pertama-tama mungkin karena persaingan, dia lebih ini, oh dia begini, merhatiin ini teman-temannya membuat dia akhirnya stres dan mungkin ujung-ujungnya ke depresi. Jadi pengaturan itu bagaimana ya Mbak Sani? Memang kalau pengaturan sebenarnya tadi ya tergantung keluarga masing-masing ya. Jadi ada keluarga yang medsos itu harus kita bisa juga lihat apa yang dia lakukan, apa aktivitas dalam medsos supaya kita juga tahu ancaman apa yang memang terjadi pada anak kita. Jadi kita punya deal dulu nih di awal bahwa oke, kalau medsos tapi biarkan kita memang ikut bersama untuk menganalisanya apabila ada hal-hal yang memang mengancam ya anak kita. Yang kedua juga kita harus ceritakan bahayanya medsos kepada anak kita melalui data, sekarang banyak sekali psikolog yang menceritakan mengenai dengan adanya medsos justru anak itu jadi bisa terpengaruh ya dan memang depresi tadi karena persaingan juga karena juga jadi korban bullying juga bisa jadi cyberbully ya. Jadi melalui medsos itu dia dibully atau bahkan dia jadi pelaku bully itu sendiri gitu ya. Jadi kita harus ceritakan melalui data otentik mengenai peristiwa yang memang real terjadi di kehidupan pada anak, dampak negatif dan positifnya medsos sehingga anak bisa mengerem apa yang memang boleh di-share, apa yang tidak, apa yang menyakitkan, apa yang tidak, apa yang kemudian ketika mereka diserang melalui medsos, dia juga bisa memiliki strategi untuk tidak terlalu memikirkannya begitu. Bahkan ada juga yang di blok ya, udah deh di blok aja deh karena terlalu membuat stres begitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu juga bisa kita kasih saran kepada anak kita, terutama ketika misalnya kita lagi ada masalah sama teman kita, kalau bisa jangan buka medsos. Kalau bisa kita jangan terlalu browsing dulu, karena kalau ketangkep dia sedang menyerang kita, tambah stres lagi gitu. Jadi hal seperti itu juga kita harus kemukakan kepada anak kita, dan untuk pengaturannya memang tergantung kepada keluarga. Kalau saya sih lebih suka sarannya adalah keluarga bisa bersama anak kita melihat jalannya si medsos itu, aktivitas di medsos itu supaya kita sama-sama bisa memberikan masukan dan saran buat anak kita gitu. Mas Ani boleh nggak sih dikasih tahu maksudnya berapa sih yang jumlah, maksudnya cara-caranya gimana sih Mbak Sani kalau Mbak Sani sendiri? Misalnya berapa banyak kamu sekian, oh untuk hari ini kamu nggak boleh, bagaimana sih Mbak Sani bagusnya gitu? Jadi kalau saya sendiri pengaturan gadget sebenarnya, jadi gadget itu kalau saya tidak boleh lebih dari 3 jam sehari, setiap sejam itu sejam, baru mulai lagi. Nah, gadget itu kan macam-macam ya, bisa buat PR, buat tugas, bisa juga medsos, bisa juga chatting dan sebagainya. Nah, tapi dengan kita membatasi 3 jam per hari, tidak boleh lebih dari 3 jam per hari, paling tidak meminimais kemampuan anak untuk mengkonsumsi si medsos itu sendiri gitu. Paling tidak itu. Tapi yang terutama adalah kejujuran anak sih. Seringkali juga saya terbentur tuh dengan anak yang nggak mau dan sebagainya. Tapi kadang-kadang tadi kita ada juga kadang-kadang dia mau ya. Jadi ketika dia mau, saya appreciate banget. Saya kadang-kadang, udah saya tepokin gitu ya, gitu dong gitu ya. Tapi kadang-kadang dia nutupin juga. Nah, tapi paling tidak pengaturan seperti itu lebih aman ya dibanding anak yang sampai mungkin 24 hours terus ke medsos ya. Akhirnya dia jadi malah stres karena yang dia tonton udah berlebihan ya, menjadi malah tekanan dalam diri dia, jadi stres malah seperti itu. Oke, terima kasih sekali Mbak Sani. Maaf ya Mbak Sani, ini ada pertanyaan yang masih kaitan yang tadi. Sebentar Mbak Sani, ini yang tadi yang kalau misalnya anaknya tadi nggak mau dibawa ke psikolog, saya memang gila gitu. Rupanya ada kelanjutan Mbak Sani. Misalnya dengan dijelaskan dan ditawarkan untuk bicara dengan psikolog atau sepupu juga tidak mau, jadi tertutup ya, karena anak merasa bisa menghandle sendiri. Adakah cara lain agar dia mau menerima bantuan dari kita? Nah, ketika anak memang tertutup banget gitu ya, dan dia belum mau berbicara, memang kita tunggu waktu dulu sih. Kita tunggu waktu dulu karena kita memang tidak bisa maksa anak. Tapi rasanya sepemahaman saya, ketika anak nanti satu titik tertentu, ketika ada sepupunya atau ada temannya tadi yang dia percaya, itu biasanya dia akan curhat gitu. Makanya kalau bisa kita orang tua harus tahu temannya anak kita gitu. Jadi kita bisa dapat informasi dari kanan kiri, walaupun tetap kita minta tolong temannya jangan sampai ketahuan juga gitu ya, bekerja sama dengan kita. Tapi paling tidak dengan ada sepupu yang cocok dia didekati, dia akan ngomong. Tapi kalau memang belum, ya kita juga sabar menunggu waktunya. Kadang-kadang
memang ada anak juga sih yang tidak ngomong, tapi dia bisa selesai dengan sendirinya karena memang itu adalah polanya dia dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, tapi yang terutama adalah kita harus waspada apakah ada simptom-simptom umum yang tadi yang saya ceritakan tadi muncul di anak kita. Karena kalau ada simptom umum, kita harus sampaikan, nak, kayaknya kamu udah tadi kok makannya udah menurun, sering melamun nih, kita udah worry juga gitu. Jadi yuk kita harus tindak lanjuti yang lebih serius lagi supaya nafsumu meningkat, melamun kamu juga berkurang gitu. Jadi kita ceritakan kewaspasan kita dengan simptom yang kita lihat yang ada pada anak kita gitu. Jadi kita nggak ngejudge dia, tapi hasil observasi kita dari perilaku anak kita itulah yang kita sampaikan kepada anak kita untuk mengajak anak kita berobat lebih lanjut lagi gitu. Oke. Alhamdulillah Mbak Sani, itu pertanyaan terakhir. Masya Allah ya Mbak Sani, dan Alhamdulillah banyak sekali pertanyaannya. Masya Allah, ini sangat menarik dan sangat bermanfaat, dan doa saya pribadi dan pasti semua pendengar juga ya, dan Mbak Sani pasti semoga kita bisa mengambil banyak manfaat, dan kita yang paling penting bisa menjadi manfaat untuk diri kita sendiri. Kita aplikasikan, kita menjadi role model, itu udah yang pasti, dan semoga insya Allah ya kita harus sabar dan insya Allah mendapatkan anak-anak yang baik ya Mbak ya. Amin ya Rabbal Alamin. Mbak Sani, sebelum ditutup, mohon dong Mbak Sani, ada kata-kata nggak Mbak Sani buat kami semua sebelum ditutup, mohon menyampaikan pesan kepada kita sebagai orang tua yang mempunyai anak remaja pada khususnya. Ya, jadi yang paling utama adalah ketika kita memiliki anak remaja, yang harus kita kuatkan adalah diri kita dulu. Orang tuanya dulu harus kuat secara mental. Orang tua harus punya keyakinan bahwa kita bisa memahami anak kita dengan sebaik mungkin. Kita sebagai orang tua yakin bahwa anak kita bukan benci kita, tapi anak memang memiliki fasenya yang sedang menjauh dari kita sebenarnya untuk mencari jati dirinya, bukan membenci kita. Jadi marilah orang tua berpikir positif, punya mental yang kuat dalam menghadapi anak remaja, dan terakhir berpikir kreatif. Dengan kreativitas tentunya banyak strategi yang bisa kita lakukan dan gak mudah putus asa. Bayangin kalau orang tua putus asa, bagaimana dengan anaknya? Jadi insya Allah kuat mental di orang tua tadi, dan terutama ya mendekatkan diri pada Allah, karena hanya Allah juga yang bisa membuat kita menjadi sangat kuat dan punya keyakinan ya yang memang tidak habis-habis, tidak putus-putus gitu ya, yang diberikan oleh Allah karena memang tekad kita juga kuat. Seperti itu Mbak Cut. Amin ya Rabbal Alamin. Mbak Sani, maaf lagi, ada satu lagi Mbak Sani, janji satu insya Allah. Dengan segala pendekatan dengan anak remaja kita, tapi masih mentok anak kita dengan kesalahannya, apakah pemberian hukuman kayak time out misalnya HP terhadap misalnya HP-nya time out untuk cellphone mungkin nih kayaknya Mbak Sani, apa kita perlu gitu? Jadi ya, ini saya ulangi Mbak Sani ya, dengan segala pendekatan dengan anak remaja kita tapi masih mentok anak kita dengan kesalahannya, apakah pemberian hukuman seperti time out perlu dilakukan? Ya, jadi sesungguhnya berbagai macam konsekuensi itu sah-sah saja, boleh-boleh saja, asal itu deal bersama. Jadi anak remaja terutama harus tahu apa yang membuat datangnya konsekuensi itu, kenapa, karena apa yang dia lakukan begitu, dan jelas. Jadi dikomunikasikan deal itu secara jelas, perilaku apa yang akhirnya berdampak pada suatu konsekuensi, apa konsekuensinya, berapa lama itu berlaku, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kesepakatan atau deal antara orang tua dan remaja itu sangat perlu dibuat supaya remaja tidak merasa terhakimi atau dirugikan oleh orang tuanya karena sesuatu yang dia tidak ketahui. Nah, jadi marilah kita buat deal tadi supaya konsekuensi itu ketika memang harus diberlakukan, anak udah sadar, oh iya,
malah ngasih sendiri handphonenya, ini Bu, gitu ya, karena aku melakukan kesalahan ini, handphonenya boleh diambil dan sebagainya, karena dealnya sudah jelas. Kalau perlu deal itu ditaruh di lemari es supaya anak tahu, orang tua ingat, dan bisa menjalankan deal ini dengan konsisten dan konsekuen. Ya. Jazakallah Mbak Sani. Alhamdulillah Mbak Sani, itu pertanyaan terakhir. Alhamdulillah. Sekali lagi Mbak Sani jangan kapok ya Mbak Sani. Ya, insya Allah. Masya Allah Mbak Sani, insya Allah. Dan alhamdulillah sekali ya peserta Telebridge pagi ini, malam ini di Indonesia. Terima kasih jazakumullah khairan katsiran atas kehadirannya, menyempatkan waktu untuk hadir bersama kami, bersama Mbak Sani. Dan sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Mbak Sani yang sudah meluangkan ilmu dan waktunya, Masya Allah, memberikan ilmunya dan waktunya. Dan sekali lagi kami juga mau mengucapkan terima kasih ya atas kerjasama semua dari tim DKA ini, khususan kepada Mbak Fahima, Mbak Karina, Mbak Yuning, Mbak Putri, dan ditambah Mbak Dewi yang sudah membantu terlaksananya acara ini, alhamdulillah. Jadi terima kasih untuk semuanya Mbak Sani. Insya Allah semoga ketemu lagi. Allah memberikan kita ilmu-ilmu yang barokah yang Mbak Sani bermanfaat untuk diri kita sendiri, keluarga, dan sekitarnya. Insya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Dan semoga Mbak Sani selalu sehat beserta keluarga. Salam untuk keluarga di rumah, amin ya rabbal alamin. Jadi saya tutup acara hari ini Mbak Sani, dan mohon maaf kalau banyak kekurangan dari saya, kurang lebih dimaafin ya Mbak Sani, jangan nunggu lebaran. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Sani.